Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul judi wal karam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Pemirsa, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita dapat bertemu kembali dalam acara ngopi bareng bersama Kai Dubes Tosari pada episode yang ketiga, dan hari ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang istimewa. Nanti akan kita uraikan saat kita berbincang-bincang. Rencana kita memang kita mulai acara ini pada jam 15.30 WIB, berhubung karena sekarang lagi azan, maka untuk sementara mohon pengertian para pemirsa, kita skor selama 10 menit. Jadi nanti kita akan, karena sekarang sudah 15.35, jadi kita akan memulai 15.45. Begitu ya Kak Dubes ya? Ya, baik. Setuju Ustaz. Baiklah, sementara kita sholat asar dulu. Kepada pemirsa sekalian mohon pengertiannya. Nanti kita akan mulai lagi jam 15.45. Demikian sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan B. Razif. Siapa? Ahlan B. Razif. Ini saya kira peserta baru, saya kira ini. Ya, tadi Pak Ahlan ini ikut di ini nih, webinar saya pagi dengan Pak Gatot Abdullah Mansur. Sama Mas Gatot. Iya. Kalau tamu kita Ustadz Saifullah udah datang dari Ponpes. Belum ada. Pak Saifullah belum datang. Badri Duja ya. Badri Duja, Ponpes Badri Duja. Dari pondok pesantren Badri Duja. Probolinggo. Oh nih Pak Ahlan sudah hadir ini. Ahlan. Assalamualaikum Pak Ahlan. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Selamat datang bergabung Ustaz. Ini Kiai Deplu. Pak Ya, Ahlan selama ini Kiai Deplu ini Pak. Ini Jakarta. Ya, di Jakarta, Pak Kiai. Ya, jadi ini tadi masih ternyata jamnya sudah mulai masuk asar rupanya. Hampir. Iya. Pak Ahlan Razif, nanti kita ini ada dialog 1 jam. Di akhir dialog kita ada silaturahim dengan para tamu-tamu yang terhormat, termasuk Pak Ahlan. Nanti bisa ya kita minta komentarnya ya. Ya. Insya Allah. Ya, silakan. Teman-teman lain juga komentarnya supaya silaturahim kita semakin erat. Gimana nih Pak Kai Dubes Tosari? Apa kita lanjutkan sudah? Ya, kita mulai saja karena ini paralel dengan YouTube, paralel dengan juga Facebook. Jadi kemungkinan mereka pada awal-awal ikut di situ, kemudian setelah dialog baru mereka muncul. Ya. Marilah kita mulai ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi acara ngopi bareng dengan Kai Dubes Tosari sudah kita buka pada waktunya jam 15.30, berhubung karena bersamaan dengan azan asar di Jakarta, maka kita skor selama 15 menit dan sekarang sudah jam 15.45 kita kembali mengudara, ingin melanjutkan kisah perjalanan Kai Tosari, perjalanan karir dan politik anak desa yang kita selalu laksanakan 2 minggu sekali, dan hari ini jatuh pada tanggal 10 Januari 2021 dan nanti selanjutnya tanggal 24 Januari 2021. Hari ini kita ingin membahas tentang backgroundnya Kai Dubes Tosari, mengapa beliau kuat sekali menjadi tokoh yang terkenal, tokoh yang istiqomah, tokoh yang
sangat santun dan dikagumi banyak orang. Sampai usia-usia senior seperti ini pun beliau masih aktif dan sangat disenangi oleh banyak pihak termasuk saya sendiri. Ternyata beliau dulu berguru kepada para ulama dan para tokoh. Hari ini mau kita dengar ulama mana, tokoh mana yang pernah beliau belajar kepada mereka, dan dari tokoh-tokoh dan ulama ini apa yang beliau peroleh. Tapi menurut Kyai Dubes, pendidikan itu tidak semata-mata diperoleh dari pendidikan formal di perguruan tinggi, tapi di luar itu mungkin sampai 70% banyak sekali ilmu yang masuk kepada kita, yang mendidik kita sehingga kita menjadi manusia yang paripurna. Nah, ini pendidikan dari ulama dan tokoh itu selain dari perguruan tinggi juga diterima di luar perguruan tinggi. Bahkan bukan hanya dari ulama dan tokoh saja barangkali ilmu yang didapat, dari kegiatan-kegiatan olahraga, dari kegiatan kesenian juga diperoleh ilmu yang cukup banyak. Begitulah Kyai Dubes menggambarkan betapa seseorang itu diperkaya dengan ilmu pengetahuan dalam bentuk teori dan praktek dalam perjalanan kehidupannya. Bagaimana Kyai Dubes? Kita mulai? Iya, baik Ustaz. Sehat Kyai Dubes? Alhamdulillah, bisa hadir afiat. Kopi mana kopi? Karena ngopi bareng. Iya, ngopi. Sudah ngopi. Ini. Ngopi bareng. Ada tamu kita Pak Ahlan Razif. Pak Ahlan Razif kopinya masing-masing di rumah ini. Pak Razif ada juga. Tidak apa-apa. Mari kita selamat minum. Ya, ini Pak Ahlan Razif ini senior saya Pak, guru saya Pak. Beliau banyak mendidik kita di Deplu dan orangnya sangat santun dan kita senang kepada beliau. Alhamdulillah saya tetap sehat dan kuat. Nanti kita minta komentarnya. Baiklah, Kyai Dubes. Baik. Karena cerita kita hari ini fokus kepada bagaimana Kyai Dubes berguru kepada para tokoh dan ulama. Coba Kyai Dubes mulai dulu. Nanti dari uraian Kyai Dubes saya akan mengajukan berbagai pertanyaan untuk menyempurnakan dialog kita. Silakan Kyai Dubes. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Senang sekali siang ini kita bisa berjumpa Ustaz Abdul Mumin, host kita, moderator kita, dan sekaligus saya juga merasa bangga bisa hadir juga gurunya Ustaz Pak Kiai Ahlan Munsif, Ahlan Razif. Nazif, ya. Terima kasih, selamat datang Ustaz bergabung di forum ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dalam dialog-dialog kita saling sharing, kita saling memberi, dan kami juga senang sekali kalau ada saran-saran ya untuk bekal mengisi sisa-sisa umur yang mudah-mudahan Allah masih diberikan kesehatan. Begitu juga terhadap Ustaz Munim, juga Ustaz yang lain. Jadi sebagaimana kita ungkapkan, barangkali sedikit saya ingin ungkapkan pada awalnya, kita punya periode tinggal di desa, memang anak desa. Sesudah 12 tahun di desa, kita tinggal di sebuah kota. Di kota yang pertama itu yaitu Kota Keraksaan atau Kabupaten Probolinggo. Di situ saya mulai sebagai anak muda, anak remaja, mulai belajar di samping di bangku sekolah, tapi juga belajar di luar sekolah. Bahkan juga bersama dengan para ulama-ulama besar seperti Kiai Haji Abdul Munim yang sekarang pondok pesantrennya cukup besar. Kemudian juga ada Kiai Saiful Rijal, kemudian di Probolinggo, dan juga saya bergerak di orasi selain di pendidikan dan di mengaji kepada beberapa kiai. Organisasi yang saya ikuti pada waktu itu pada tahun 52, jadi pada umur 12 tahun ketika berdirinya Panduan Ansor. Tapi dua tahun kemudian berdiri sebuah organisasi Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, dan saya juga ikut di sini. Nah, di sini saya memulai belajar untuk menjadi pemimpin dan sekaligus untuk menjadi orang yang punya karakter.
Dan ini saya jalani selama 6 tahun berada di Kota Kars. Tapi alhamdulillah pada perjalanannya kemudian saya pindah ke hijrah ke Kota Singosari di Malang, yang kebetulan atas anjuran dan saran seorang ulama, Kiai Haji Nur Aziz, dan keluarga daripada Kiai Haji Maskur yang pernah menjadi Menteri Agama yang juga termasuk anggota PPPKI, kemudian menjadi pemimpin pergerakan untuk melawan Belanda Sabilillah, dan bahkan menjadi pimpinan, salah satu pimpinan daripada DPR pada saat akhir. Ini diantaranya saya kemudian pindah ke Malang atau Singosari itu bertemu dengan beliau. Tetapi saya kira nanti pada beberapa kemudian nanti akan saya jelaskan bagaimana pertemuan kita. Tetapi ketika saya masuk ke Kota Singosari ini barangkali yang melatar belakangi saya kemudian bertemu dengan para pemimpin dan tokoh-tokoh ulama-ulama. Saya harus belajar kepada mereka, kepada beliau-beliau itu. Pertama, ketika saya berada di Singosari, saya kan masuk di pendidikan formalnya itu kan di PGAP kelas 3. Jadi saya ada waktu 2 tahun untuk di PGAP, kemudian melanjutkan di PGAA Muhammadiyah. Jadi pertama di PGAP NU, kemudian pindah ke PGAA Muhammadiyah di Malang. Nah, di situ berbagai ilmu informasi dari banyak ulama, baik di lingkungan NU maupun di Muhammadiyah juga kami dapatin. Tetapi di Singosari itu sebenarnya di sana tempat para ulama, dan ternyata Kiai Haji Maskur itu juga lahir di Singosari. Ada pendiri Nahdlatul Ulama juga di sana, Kiai Basori Alwi, yang mengajarkan bagaimana qiraat Al-Quran itu bisa dilakukan, dan saya banyak belajar kepada beliau itu, dan ulama-ulama faqih juga ada di sana, Kiai Haji Nur Salim umpamanya. Tapi sebelum saya ke sana, ketika saya lulus PGAP di PGAA di PGA Muhammadiyah itu, saya memulai berada dalam persimpangan. Setelah selesai di SMA ini, saya mau kemana? Pendidikan formalnya. Lalu saya tadinya berpikir saya masuk ke Fakultas Tarbiyah IAIN. Kebetulan itu sudah sekitar tahun 60 atau 61. Catatan saya kurang tepat barangkali, tapi 60 atau 61. Tetapi kebetulan saya bertemu dengan tokoh lagi di situ, namanya Amir Hamzah, Dr. Andes Amir Hamzah. Beliau ini menantu seseorang dari Singosari, pindah ke Singosari bertemu dengan saya. Kemudian beliau itu ternyata Amir Hamzah ini adalah mantan Ketua Umum PII, Pelajar Islam Indonesia. Dan beliau sudah lulus dari Gajah Mada, dia pindah ke Singosari. Kemudian dia mengajar berada di Malang. Nah, ini berada di Singosari itu saya bersama dengan beliau. Ketika saya sedang mencari, saya mau kemana melanjutkan pendidikan, kemudian beliau memberikan saran. Saya diperkenalkan kepada seorang tokoh juga yang berada di Jakarta, namanya AM Fatwa, Andi Mapatehang Fatwa, tahun 60 Ustaz. Jadi tahun 60 itu saya diberi saran oleh Pak Amir Hamzah ini untuk masuk ke Pusroh Angkatan Laut. Dan kebetulan Pak AM Fatwa ini juga ternyata juga mantan Ketua Umum PII. Jadi sahabatnya dari Pak Amir Hamzah yang berada di Jakarta. Beliau ini adalah staf khusus dari Bapak Bahrum Rangkuti.
mungkin kalau orang Departemen Agama mengerti itu karena pernah menjadi Sekjen Departemen Agama, Pak Bahrul Rangkuti ini ternyata Kepala Pusroh Angkatan Laut Republik Indonesia. Nah, Pusroh ini mempunyai satu program pendidikan untuk melatih pemuda-pemuda menjadi Pusroh Angkatan Laut. Nah, saya di situ ditawarkan oleh Pak Amir Hamzah ini untuk bertemu dengan Pak AM Fatwa untuk bisa melamar menjadi mahasiswa beasiswa di IAIN Ciputat. Yang waktu itu beasiswanya itu dikelola oleh Pusroh Angkatan Laut sebagai calon-calon Pusroh Angkatan Laut. Saya tidak tahu latar belakang pemikiran saya, mengapa saya senang dan kemungkinan suka ke sana. Sebagaimana pada episode sebelumnya saya pernah ceritakan bahwa saya pernah memimpin suatu kepanduan Ansor yang bernama Komandan Ansor Laut, sehingga saya banyak bergaul dengan Angkatan Laut di kesatrian di Kota Malang. Itulah barangkali yang menjiwai saya. Kemudian atas saran itu saya dengan senang hati saya terima. Akhirnya saya ke Jakarta, saya bertemu dengan Pak Aim Fatwa pada tahun 60. Mungkin Ustadz belum kenal dengan nama ini, tapi mungkin kenalnya kemudian sekitar tahun 2000-an setelah menjadi wakil ketua DPR. Belakangan sama-sama di Kahmi, Pak. Nah, ternyata saya bertemu kemudian pada tahun 2000 sama-sama menjadi wakil ketua DPR. Kemarin waktu ulang tahun veteran, saya lihat kuburannya AM Fatwa di Makam Pahlawan. Ya, kalau di Angkatan Laut itu pasti dia termasuk pusrohnya. Tapi menjadi staf kepala pusroh Angkatan Laut. Jadi saya datang ke Jakarta, naik kereta api, bertemu dengan beliau. Tapi karena saya di Singosari, berangkat dari Singosari, saya ditampung ketika di Jakarta itu di rumahnya Almarhumlah Kyai Haji Maskur, karena beliau rumahnya berada di Jakarta dan juga aslinya berasal dari Singosari. Jadi saya ditampung di sana, kemudian saya bersama dengan putranya Kyai Haji Maskur, namanya Saiful Islam, namanya Saiful Islam. Kemudian dia yang mengantar saya kemana-mana, khususnya untuk bertemu dengan Aim Fatwa. Saya datang ke rumahnya, saya datang ke tempat kuliah di IAIN di Ciputat, kemudian datang di kantornya di Jalan Budi Tomo di Jakarta. Akhirnya saya bertemu beberapa kali dengan Pak Aim Fatwa dan dipertemukan dengan Pak Bahrul Rangkuti yang beliau adalah Kepala Pusroh Angkatan Laut. Ketika saya datang menghadap pada usia 20 barangkali saja pada tahun 1960, pada usia 20 kemudian saya melamar untuk menjadi mahasiswa beasiswa. Pada saat itu secara terbuka Ustadz ini menerima, tetapi menunggu sampai ada ketentuan baru yang dikeluarkan. Jadi pada dasarnya saya sudah bergembira mau terima jadi mahasiswa beasiswa di IAIN Ciputat untuk menjadi pusroh. Dan saya dengan Pak Aim Fatwa menjadi dekat, kemudian ada komunikasi secara tidak langsung, walaupun akhirnya saya bersama-sama dengan beliau di DPR. Kemudian saya pulang ke Malang melanjutkan tugas-tugas saya di bidang organisasi, karena saya melanjutkan memimpin Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, memimpin juga panduan Ansor dan sekaligus panduan Ansor yang untuk laut. Jadi kita mempunyai kesibukan-kesibukan di sana. Selama kesibukan-kesibukan itu berjalan, kita juga belajar banyak hal kepada tokoh-tokoh yang berada di Singosari. Pertama yang saya sangat kagumi adalah Kyai Haji Maskur. Ternyata yang saya pada awalnya tidak begitu mengenal secara mendalam, ternyata beliau adalah termasuk pendiri kemerdekaan Indonesia, PPPKI. Kemudian beliau juga sampai menjadi menteri agama, dan
yang lebih membahagiakan karena ternyata beliau ini adalah jenderal dari Sabilillah yang kemudian dalam perjalanan hidupnya beliau mendirikan sebuah monumen berada di pinggiran kota Malang, di kota Blimbing, yang mendirikan masjid dengan nama Sabilillah, Masjid Sabilillah. Ini sebagai pertanda beliau pernah memimpin Sabilillah sebagai orang pertama ketika menghadapi perlawanan Belanda sesudah kemerdekaan. Itu Ustadz. Ya. Setelah saya menunggu beberapa hari sambil saya belajar, mengaji, belajar politik, berdiskusi, berdialog, tapi tidak sendirian. Saya mengajak beberapa tim saya, teman saya yang berada di kepanduan, yang berada di Ikatan Pelajar NU, yang berada di masyarakat, kita mengaji bersama kepada beliau. Alhamdulillah, bukan saja soal keagamaan saja yang kita diskusikan, bahkan juga mendiskusikan tentang bagaimana menjadi anak-anak muda untuk melakukan pergerakan-pergerakan untuk kepentingan kemerdekaan Indonesia. Jadi sangat luar biasa Ustaz, kita diberikan kesempatan untuk bukan itu saja, banyak hal-hal lain yang sebenarnya mungkin tidak cukup waktu untuk kita berbicara di ruang yang sempit ini, waktu yang sempit. Mungkin pada kesempatan lain kita bisa berdialog lebih tajam barangkali. Bahkan ada seorang kiai yang juga saya tekuni dengan Kiai Haji Nur Salim namanya. Kiai Nur Salim ini seorang ahli fikih dan ini juga menjadi bagian saya banyak belajar kepada beliau. Dan ternyata kemudian Kiai Haji Nur Salim ini menjadi mertua dari Kiai Haji Sukron Makmun. Mungkin pernah dengar nama Kiai Haji Sukron Makmun, tokoh ulama yang berada di Jakarta. Dia mertuanya itu orang Singosari dan beliau itu guru saya, mertua Pak Kiai Sukron Makmun. Dan secara kebetulan ketika saya mengajar di Sanawiyah di Singosari, istrinya Kiai Sukron Makmun itu menjadi murid saya. Jadi saya belajar dengan bapaknya, kemudian anaknya Pak Kiai itu kemudian belajar kepada saya di Madrasah Sanawiyah. Nah, itulah berputarnya mengejar ilmu, ternyata berada di dekat kita, tapi kalau kita tidak cerdas menangkap peluang-peluang itu, mungkin kita akan kehilangan kesempatan. Dan alhamdulillah apa yang saya bawa dalam perjalanan kehidupan saya untuk membawa masyarakat, umat, dan banyak diwai, difasilitasi oleh para orang tua ini. Sehingga akhirnya sampai pada sebuah pengumuman yang datang dari Jakarta, ternyata saya tidak diterima di Pusroh karena ternyata beasiswa itu sudah dihapus, tidak diadakan lagi. Nah, itulah persoalannya. Kemudian saya meminta pertimbangan kembali Pak Amir Hamzah yang tokoh PII. Kemudian beliau menyarankan teruskan aja yang semula kita ingin masuk ke IAIN, kemudian saya masuk ini. Nah, di IAIN ini Ustadz, itu baru saya masuk itu merupakan tahun kedua. IAIN di Jawa Timur itu baru satu-satunya yang ada pada waktu itu cuma di Malang pada tahun 1960. Nah, saya masuk pada tahun kedua dari 1961. Saya masuk IAIN karena tidak diterima di Pusroh. Kemudian saya menjadi mahasiswa di sana dan ternyata teman-teman yang berada di IAIN ini banyak teman-teman yang sudah menjadi guru di berbagai tempat, kemudian dapat beasiswa dari Kementerian Agama, kemudian juga kuliah di sana. Dan alhamdulillah saya bertemu dengan pemimpin-pemimpin Indonesia juga pada saatnya. Seperti umpamanya kuliah saya itu bersama satu angkatan dengan Kiai Haji Hasyim Muzadi. Nah, Kiai Hasyim Muzadi ini sebenarnya waktu itu menjadi ketua P3 di tahun
ketika di Malang, dan bahkan juga ketua Ansor, dan saya waktu itu masih di bawah beliau, tapi kuliahnya kebetulan bersamaan. Selain itu juga kita bertemu dengan almarhum juga Pak Malik Fajar. Malik Fajar, Menteri Pendidikan. Itu juga teman kuliah saya, dan justru pada saat kuliah itu beliau dan banyak juga teman yang lain di samping Pak Malik Fajar, kemudian Pak Hasim Musyadi, bersama ada beberapa teman lain lagi namanya Pak dari beberapa daerah, merupakan grup diskusi kita, Ustaz. Jadi pendalaman ilmu yang berada di dalam kuliah itu sebenarnya berada di luar, tetapi ternyata pada kemudian hari saya tahu beliau adalah, setelah saya ke Jakarta kemudian tahu beliau adalah pemimpin di tingkatnya masing-masing. Sehingga dengan demikian pada dasarnya ketika saya hijrah ke Singosari itu saya bertemu dengan banyak orang yang ternyata tokoh-tokoh nasional, bahkan calon-calon pemimpin pada saat itu. Sehingga pergaulan kita itu berada di pergaulan yang pembicaraannya selalu berbicara masa depan, bicara tentang bagaimana membangun karakter, bagaimana menjadi pemimpin yang baik, itu menjadi bahan-bahan. Nah, dalam perjalanan ini, media saya tentu di organisasi, tidak di bangku kuliah saja. Di organisasi, seperti tadi saya katakan, di samping saya melanjutkan yang berada di kerajaan menjadi pemimpin kepanduan Ansor dan sekretaris kepanduan Ansor yang melaut, kemudian juga menjadi pemimpin di Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Nah, di situ lalu saya mendapat tantangan menghadapi anak-anak muda yang sebenarnya isinya hanya sekolah, dan pulang pergi dari rumah ke sekolah, pulang dari sekolah ke rumah, hanya itu. Nah, saya sebagai pimpinan di mereka, anak-anak muda di Kota Malang Utara itu, Singosari dan di Kota Malang, saya kemudian banyak melakukan inisiatif berbagai aktivitas anak muda. Di antaranya di bidang olahraga, berbagai olahraga kita bangun, kemudian di bidang seni, musik, drama, sastra, semua kita bangun di kalangan anak-anak muda itu. Alhamdulillah itu mendapat pengakuan dari mereka, kemudian ternyata olahraga yang kita lakukan itu, kita di kota Malang termasuk sekitarnya, ini menjadi juara di berbagai pertandingan ketika menghadapi hari-hari besar nasional. Begitu juga di bidang seni. Mungkin kalau dilihat sekarang, Ustaz, orang tidak tahu bahwa saya pernah bermain drama ketika berada di PDAA. Saya ditunjuk oleh guru saya untuk menjadi pemain utamanya dalam sebuah drama korban 40.000 korban pembunuhan Westerling. Itu kita buat drama dan saya menjadi pemain utama. Bahkan di kesempatan yang lain saya ditunjuk sebagai sutradara sebuah legenda cerita bawang merah, bawang putih. Jadi legenda kayak begitu kita ikut. Tetapi yang saya ikut ini, pertama saya juga senang. Tapi yang kedua ingin mengajak pengikut saya supaya ikut berada di dalamnya. Jadi ternyata saya terus ingat kepada almarhum Yai Ahmad Dahlan. Ketika saya baca sejarahnya, ketika mengajak para tukang adu ayam di kampungnya, di Kauman di Jogja itu, Yai Ahmad Dahlan itu ikut berada di dalamnya. Tapi tidak berteriak-teriak dari luar supaya tidak ada adu ayam, supaya pergi sholat, tidak begitu. Tapi Yai Ahmad Dahlan ikut berada di dalamnya, kemudian melihat orang beradu ayam, tapi ketika waktu sholat itu dihentikan.
dihentikan, ayo pergi ke masjid dulu, sholat dulu. Dan mereka ikut. Karena memang dulunya sudah jadi pengikut, tapi karakternya beda. Pengikutnya ini karakter adu ayam, tapi Pak Kiai Ahmad Dahlan ini ada karakter pemimpin. Tapi gabung di situ, akhirnya pada saatnya dibawa. Pelajaran ini yang saya ikutin sekarang. Walaupun saya tidak bisa main musik, bagaimana mungkin saya bisa jadi pemimpin sebuah klub band, Pak? Tetapi alasan saya supaya mereka bisa ikut saya, kemudian ketika waktunya sholat, waktunya ngaji kita ngaji, ternyata itu menjadi kenyataan. Dan satu saat ketika ada alat musik harus dibuat dari suling, itu kebanyakan dipersoalan oleh masyarakat. Itu tidak boleh, haram. Saya coba bersama dengan teman-teman yang bermain musik ini ketemu dengan Pak Kiai Maskur bersama putranya yang juga menjadi pengurus di organisasi. Bagaimana suling ini kita butuhkan untuk main musik supaya teman-teman ini menjadi asik bermain musik. Jawaban Kiai Maskur, apa yang dicari bunyinya itu, atau supaya mereka senang kemudian bisa diajak ke dalam dunia pendidikan Islam. Oke, saya mau nanya dulu Pak Dubes, boleh nih? Ya, silakan Ustaz. Dari uraian yang banyak tadi, udah banyak cerita tokoh-tokoh yang dijumpai. Sesuai dengan judul kita, Kak Dubes ini kan belajar kepada para tokoh-tokoh itu. Ya, Ustaz. Ada kata bijak, Kai. Katanya, katakan siapa temanmu, nanti aku akan mengatakan siapa kau. Nah, Kak Dubes ini mau tahu siapa Kak Dubes, lihat siapa teman-temannya, siapa gurunya dulu, siapa tokoh-tokohnya. Nah, sekarang saya mau coba nanya satu-satu dulu. Iya. Kak Dubes tadi menyebut pernah ketemu dengan Kiai Haji Maskur, malah sangat dekat. Iya. Sejauh mana, sehebat apa kedekatannya dan ilmu apa yang Kak dapat dari Kiai Haji Maskur itu? Ya. Pertama begini, ini kan baru sekarang saya mengatakan itu sebuah strategi. Walaupun waktu itu saya tidak mengatakan strategi. Saya tidak tahu, mungkin ini juga petunjuk dari Allah barangkali. Saya bersahabat dengan putranya Kiai Haji Maskur yang namanya Syaiful Maskur. Sekarang sudah almarhum. Itu sahabat saya, sahabat dekat. Selama 8 tahun saya berada di Sindusari, saya bergaul dengan beliau. Bersama-sama memimpin sebuah gerakan pemuda. Jadi kalau saya ada kesulitan yang terkait dengan aspek kehidupan, termasuk aspek-aspek hukum agama, saya ajak bicara itu anaknya Pak Kiai Maskur. Kemudian kita sama-sama menghadap berdua kepada mereka. Nah, Kiai Maskur memberikan nasihat-nasihat. Salah satu contoh ini Ustaz. Katanya kalau anak laki-laki itu harus segera menikah. Paling tidak boleh lebih dari 30 tahun. Saya tanya, kalau perempuan bagaimana Pak Kiai? Kalau perempuan tidak boleh lebih 25 tahun. Lalu apa manfaatnya? Sehingga dia, kalau laki-laki itu umur 30 tahun, lebih 30 tahun belum menikah, itu sudah malas untuk menikah. Padahal itu pekerjaan sunnah yang muakkad, sunnah yang sangat kuat yang bisa karena mengikuti Rasulullah. Tetapi perempuan juga begitu. Kalau sudah lebih dari 25 tahun, dia sudah tidak ingin berumah tangga karena sudah lebih asik dengan pekerjaannya. Itu lalu menjadi pikiran dari saya. Pada waktu itu saya masih sekitar hampir 25-26 itu Pak. Jadi sudah mengingatkan kepada saya ini. Bahkan selain itu Ustaz, satu saat saya itu berbincang dengan putranya itu, saya Maskur, kepingin ziarah ke makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik. Dan kita minta izin. Dan diizinkan. Dan ketika diizinkan itu ternyata Kiai Maskur juga ikut. Bagaimana sepanjang perjalanan itu pembicaraan nasihat dan sebagainya itu. Jadi kita tidak berada sebuah lingkungan dalam sebuah ruangan dinasehati bahkan seperti rasanya dimaki-maki gitu. Ini tidak.
kita melakukan perjalanan secara santai, disitulah kita berbicara, kita mendengar, kita bertanya. Bahkan sebelumnya pada waktu saya umur 12 tahun, ketika saya menjadi pelayan Pak Kiai di Probolinggo, juga seperti itu. Jadi ternyata belajar itu bukan resmi berada dalam sebuah ruangan, bahwa itu perlu iya, tapi di luar ruangan berkomunikasi, bertukar pikiran, dan yang harus diutamakan adalah keinginan dan kemauan dan kemampuan untuk bertanya. Dan itulah yang membuka jalan kita berkomunikasi dengan Kiai Haji Maskur. Bahkan kalau ilmu spesifik entah politik itu ada yang diterima dari Kiai Maskur. Ya, secara resmi kayak textbook itu tidak ada, Ustaz. Ya. Tapi bagaimana menceritakan beliau itu ketika menjadi anggota PPPKI, itu sudah diceritakan kepada saya. Bagaimana membuat Indonesia menyusun kemerdekaan 7 Agustus itu. Beliau ikut di dalamnya. Dan ketika menghadapi gerilya, beliau melakukan gerilya dari Jawa Barat, Jawa Tengah sampai ke Jawa Timur, kemudian menghadapi Belanda, kemudian dia disebut sebagai pemimpin Sabilillah, dan itu diciptakan semua. Jadi cerita-cerita semacam ini oleh tokoh itu yang memberikan isi kepada anak-anak muda yang mendengarnya. Jadi Kiai Haji Maskur itu memimpin kelompok perjuangan melawan Belanda dari kelompok Sabilillah. Sabilillah ya. Tapi ada yang lain namanya nama lain. Saya juga ketika di Jakarta dulu yang dikenalkan Hizbullah, rupanya ada juga Sabilillah ya. Ya, betul. Jadi Hizbullah dan Sabilillah ini merupakan cikal bakal Tentara Rakyat Indonesia, TRI. Betul, TKR, TKR, kemudian menjadi TNI, betul. Jadi ketika dalam kemudian saya mendengar ketika Indonesia penuh menerima melanjutkan kemerdekaan itu, ternyata lalu ada sahabat-sahabat kita yang datang, Ustaz. Pak Maulana ini dari Maluku ini, Ustaz. Maluku. Oh. Ya, Pak Maulana. Saya dari Kota Batu. Saya ketua DPC P3 Kota Batu. Hah? Dari Kota Batu. Maulana Mufun. Ya, saya pikir Maulana Akbar. Dari Iya. Ya, Akbar senior. Ya. Ini satu lagi Pak Muhib. Ya. Pak Muhib Asrori. Selamat datang, Ustaz. Oke, saya lanjutkan, Ustaz ya. Ya. Jadi semua perjalanan sejarah Kiai Haji Maskur itu diceritakan kepada saya. Dan kebetulan anaknya juga ada di samping saya. Jadi Pak Kiai Tosari ini mendapat ilmu tentang bagaimana memperjuangkan kemerdekaan Indonesia itu banyak dari Kiai Haji Maskur ini ya. Betul. Dan itu asli ya, karena beliau pelakunya utamanya dan mereka. Ya, pelaku utama, dan baru tahun kemarin kalau tidak ada 2019 diangkat sebagai pahlawan nasional. Wah, oke. Ini karena banyak sekali waktu kita singkat, saya lompat-lompat aja. Kalau dari Dr. Andes Amir Hamzah, apa yang Kai dapat dari dia? Ya, Pak Amir Hamzah ini ada dua hal yang saya kagumi kepada beliau. Beliau itu lulusan Gajah Mada, kemudian pernah menjadi ketua umum PII, kemudian menikah dengan orang Singosari. Disitulah saya kenal dan saya dekat dengan beliau. Pertama karena kuatnya dia bagaimana pengembangan pendidikan agama di Indonesia. Itu yang saya dengar.
Dan kebetulan skripsinya dia itu, Pak Amir Hamzah ini, adalah skripsi tentang pembangunan dan pendidikan yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Jadi itu banyak diceritakan kepada saya dan ini menjadi bahan yang sangat baik. Yang kedua adalah dia pernah memberikan sebuah naskah yang nanti pada saatnya, mungkin pada episode berikutnya akan saya ceritakan apa yang terjadi. Memberikan sebuah buku tentang pemberontakan PKI pada tahun 48. Jadi itu bukunya dari beliau yang saya ingat sekali bahwa yang diperingati oleh kalangan umat Islam karena memang banyak orang menjadi korban adalah pada tanggal 18 September. Nanti pada saatnya saya akan cerita bagaimana pemberontakan itu akan terjadi yang kemudian terkait dengan 1965. Oke, kita berpacu dengan waktu terus nih Kak Dubes. Saya mau nanya lagi, kalau dengan AM Fatwa apa yang Kak Dubes ambil dari dia? Ya, Pak AM Fatwa, mungkin kalau pertemuan saya pertama dengan beliau itu adalah karena saya dipertemukan untuk masuk menjadi mahasiswa Pusroh dari IAIN Ciputat. Walaupun itu gagal, tapi saya sudah bertemu dan kenal. Tapi kemudian ketika saya ke Jakarta bertemu lagi beliau sudah menjadi anggota DPR. Menjadi waktu itu dia masih menjadi staf khusus dari Ali Sadikin, Menteri Gubernur DKI Jakarta. Dan nanti pada saat berada di PR saya bisa cerita lebih banyak sekali. Saya kira itu. Ada yang lain Ustadz barangkali? Oh ya, kan Kiai Dubes juga ketemu dengan Pak Hasyim Muzadi. Apa yang terkesan dari Pak Hasyim, almarhum Pak Hasyim Muzadi? Ya, saya satu kuliah bersama beliau, jadi di IAIN. Di samping juga beberapa teman yang lain, termasuk Pak Malik Fajar, juga satu angkatan. Tapi Pak Hasyim Muzadi ini saya sudah kenal ketika sebelum masuk IAIN. Karena beliau menjadi anggota DPR di Kota Magelang dari fraksi NU. Sebelum 71. Jadi sudah menjadi anggota DPR dan juga menjadi ketua GP Ansor. Sementara saya di Malang Utara juga saya menjadi pengurus GP Ansor, menjadi kepanduan Ansor di itu, sehingga saya sangat dekat. Jadi memang pembicaraannya di bidang organisasi, Ustaz. Bagaimana penguatan organisasi, bagaimana mengembangkan organisasi. Dan pada satu saat ketika saya sudah menjadi sekjen GP Ansor ketika di Jakarta, beliau sudah menjadi ketua wilayah GP Ansor Jawa Timur. Jadi pertemuan di organisasi itu mendekatkan kita karena kebetulan juga sama-sama kelompok lingkungan organisasi di NU. Dan sampai ketika menjadi ketua PBNU, kami tetap bersama-sama dengan beliau. Oke. Ya. Kak Dubes, ini gongnya nih. Kak Dubes kan pernah juga ketemu dengan Gus Dur. Kalau sama Gus Dur apa ilmu yang Kai dapat? Gus Dur itu ketemunya saya tidak di zaman berada di Malang, Ustaz. Saya sudah berada di udah belakangan ya? Belakangan. Nanti kita boleh bicara itu. Nanti ya. Nah, oke. Karena ketika sampai pada saat pencalonan beliau jadi calon presiden. Oh itu nanti ya, nanti aja. Oke. Saya bersama Pak Hamzah Has, bersama Pak Amin Rais, bersama beliau yang berempat kita bicara. Itu nanti aja ya kita bicarakan. Nanti saja. Oke. Ya. Kalau gitu terakhir dengan Malik Fajar apa yang terkesan? Ya, Pak Malik Fajar ini memang orang organisasi di lingkungan
dulu kenalnya saya itu dengan beliau saat pertama satu kuliah, tetapi beliau itu adalah HMI. Nah, saya Ustadz, walaupun pimpinan organisasi di lingkungan NU, Ikatan Pelajar NU, kemudian Gerakan Pemuda Ansor, kemudian di kepanduan Ansor, tapi saya tidak menutup komunikasi dengan teman-teman yang lain, sangat terbuka, apalagi sesama Muslim. Dengan non-Muslim saya bersahabat. Nah, dengan Pak Malik Fajar juga begitu. Kita berbicara bagaimana kemajuan HMI di IAIN. Dia juga bertanya bagaimana PMII di IAIN, yang kebetulan saya juga jadi pengurus di sana bersama dengan sahabat-sahabat kita yang berada di Pak Tajuddin Nur. Jadi banyak hal-hal yang kita bicarakan di bidang pendidikan terutama, dan kemudian penguatan organisasi di lingkungan kalangan pemuda-pemuda Islam. Itu banyak kita diskusi. Bahkan ini kalau mau meloncat, pada saat beliau pada saat Pak Hamzahas menjadi wakil presiden, saya sedang berdiskusi dengan Pak Hamzahas. Beliau masuk, loh kok ada di sini? Jadi kaget kita ketemu bersama di depan wakil presiden. Lalu Pak Hamzah, ini memangnya sudah kenal. Jadi tidak tahu bahasa sudah kenal sejak zaman kuliah berada di Malang. Jadi pertemuan di tempat kuliah itu dengan sahabat-sahabat yang kebutuhan sejalan pikiran. Kita perjalanan berikutnya itu temu terus di mana-mana. Tetap ketemunya dan itu lagi. Jadi mungkin sangat tepat seperti yang dikatakan oleh Ustadz tadi. Jadi kalau ingin tahu seseorang siapa sebenarnya teman orang itu, dan itu sebenarnya tidak bisa dijauhi atau kamu harus tinggalkan itu, tidak. Secara tidak sengaja ketemu lagi. Ketika ada aktivitas lain yang secara kebetulan ketemu lagi dengan teman-teman yang itu juga. Sehingga dengan demikian ini yang menguatkan mekanisme jaringan kita dalam membangun kebersamaan di tengah-tengah masyarakat. Jadi ketemu tokoh itu bukan hanya sekedar dapat ilmunya, tapi sekaligus jadi networking ya. Bagian itu betul. Dengan Pak Hasyim Muzadi saya sampai saat terakhir sampai beliau wafat, saya juga alhamdulillah saya dapat mengantar ke Yamahat, bisa takziah. Dan sayang dengan Pak Malik Fajar karena beliau meninggalnya kalau tidak salah berada di Solo atau di Jogja begitu, jadi saya tidak bisa hadir. Jadi sangat dekat, sangat akrab. Iya. Jadi kata orang ada faktor laki kehidupan ini, laki keberuntungan. Jadi kehidupan ini kayaknya banyak keberuntungan. Dari muda itu udah bertemu dengan tokoh-tokoh besar dan mereka terus menggiring kehidupan sampai ke tingkat puncak bersama-sama. Begitu ya kehidupan saya. Iya, saya merasakan begitu. Saya bahkan berpikir saya tidak merasa siapa yang nunjuk saya seperti ini. Tidak ada. Tapi seperti ada jalan itu yang harus ditempuh. Iya, Ustaz. Jadi dengan sendirinya, mungkin itu yang dimaksud hidayah barangkali ya. Saya mendapat hidayah dari Allah, harus bergerak ke sana ke sini itu tanpa diberitahu orang. Bahwa ada yang mengajak secara tidak sengaja, dan ternyata ini yang menjadi teman. Jadi memang keberuntungan barangkali. Semua tokoh-tokoh itu memperkaya ya. Ya. Dan semua tokoh-tokoh yang pernah bertemu dengan Kiai Lubez itu memperkaya. Ya. Contohnya aja yang sederhana. Saya berguru dengan ahli fikih berada di Singosari. Dan secara tidak sengaja kemudian anaknya juga menjadi murid saya. Dan ternyata murid saya ini menjadi istrinya Pak Kiai Sukro Mahmud Jawa. Kan berputar begitu terus. Bukan itu saja. Banyak cerita-cerita lain yang semacam Allah memberikan jalan. Dan itu saya bersyukur, berterima kasih. Karena itu kemudian menjadi bagian jalan hidup saya. Jangan-jangan istri juga ada kaitannya dengan
tokoh-tokoh tadi tuh sehingga dijodoh-jodohkan ketemu istri. Gimana kalau istri, Pak? Boleh cerita itu, Ustaz? Istrinya Boleh satu. lah, silakan. Yai. Ya, istri satu. Yang pertama ini, yang satu ini sekarang sudah almarhumah. Saya begini. Waktu saya muda, waktu saya berada di kerajaan kan bersama para kiai. Pikiran saya itu kepingin jadi kiai, Ustaz. Tapi oleh bapak yang mengangkat saya itu, kalau pikiran saya jadi kiai itu harus mondok pesantren. Bukan di sekolah-sekolah yang umum itu. Tapi kata bapak saya, bapak yang mengangkat saya, yang mendidik saya itu, dia mengatakan saya ini keluaran pesantren Tebuireng. Sudah, saya yang didik kamu di sini. Saya ajarin apa yang saya tahu, apa yang akan saya tahu. Nah, jadi keinginan jadi kiai gagal, Ustaz. Lalu pikiran saya kalau begitu cari anak kiai aja, gitu. Ya. Anak kiai gitu. Nah, kebetulan istri yang pertama itu ketemunya di sebuah advance training Ikatan Pelajar NU tingkat nasional. Oh, cinta lokal namanya itu kayak. Beliau utusan cinta lokasi. Beliau istri saya itu utusan dari Kota Solo, tapi dia ternyata orang Madiun. Madiun itu orang tuanya ternyata tarekat Naksabandiah. Oh. Jadi mursyid di Naksabandiah, Ustaz. Ternyata itu yang menjadi istri saya dan sampai almarhum pada tahun 60. Jadi ini menambah lagi ya, selain tokoh-tokoh tadi, istri sendiri juga aktivis ya, orang tuanya juga penggerak tarikat. Kalau yang istri ini di samping aktivis, dan ternyata kemudian setelah saya menikah berada di Jakarta, baru diperkenalkan oleh mertua saya yang dari Madiun itu, ternyata ini sama dari Gus Dur itu satu keturunan dari satu tanah yang dimerdekakan oleh kerajaan yang disebut dengan Sebulan. Jadi Gus Dur itu mbahnya Gus Dur itu Kiai Hasyim Asy'ari itu menikah dengan seorang perempuan dari Sebulan. Nah, dari Sebulan ini salah satu keluarganya juga menjadi kakeknya daripada istri saya. Jadi akhirnya saya ke Gus Dur itu panggil Pak D atau Pak O. Pak Salahuddin itu Pak O itu saya itu gitu. Nah, dari cerita ini udah kelihatan tuh. Iya, dari cerita ini sudah kelihatan sekali Kyai Dubes. Kyai Dubes itu dari kecil itu udah bergaul dengan para tokoh, dari situ dapat ilmu, kemudian sampai berumah tangga pun juga itu lingkungan tokoh juga pantas. Kalau ya, alhamdulillah. Saya bersyukur itu namanya jalan yang diberikan Allah, saya anggap sebagai ini hidayah. Kemudian luar biasa ini. Meninggal pada tahun 2011 di Maroko. Alhamdulillah, atas kebetulan saya masih sebagai duta besar, kemudian semua fasilitas diberikan oleh negara sampai sesuai dengan permintaannya, kalau meninggal mau minta dikubur di keluarga yang berada di Madiun. Jadi bersama dengan bapak mertua yang mursyid Naksabandiah itu. Akhirnya menikah lagi saya, Ustaz. Setelah 7 tahun saya menikah lagi. Oh gitu ya. Ya. Dan ternyata menikah lagi juga dapat anaknya kiai lagi. Wah. Makanya jadi walaupun jadinya politikus tapi warna kiainya kental sekali. Iya. Jadi mertua saya itu akhirnya saya mengatakan mertua saya yang sekarang beliau itu adalah guru saya, karena saya termasuk yang mendidik saya juga di organisasi ketika di Kepanduan di Gerakan Pemuda Ansor, kemudian di IPNU, ketiga sama-sama di PBNU. Beliau itu. Yeah. Siapa beliau itu? Kiai Haji Saifuddin Zuhri. Nah, jadi ini istri saya yang sekarang ini kakaknya Lukman Saifuddin Zuhri, yang Menteri Agama yang kemarin. Jadi ketemu anaknya kiai lagi, Ustaz.
Jadi memang Kai Dubes ini memang udah dikelilingi para tokoh-tokoh ya. Dari waktu ke waktu itu udah dikawal sama para tokoh ini ya. Lingkungannya. Ya, Oke. alhamdulillah. Baik Kai Dubes, Mungkin begini, kita sudah ini bukan banyak. Ya, itu bukan karena kehebatan saya, Ustaz. Karena saya iya. senang kepada ulama itu pertama. Senang pada ulama, senang mendengarkan nasihatnya, dan senang saya bertanya ke beliau. Dan bahkan kepada pesantren-pesantren di seluruh yang pernah saya kemukakan di seluruh Jawa ini kan sudah saya kelilingi dengan jalan kaki. Ke Wali Songo saya datangi. Jadi mungkin berkat dari ulama-ulama inilah kemudian saya diberi jalan. Iya, mereka biasanya kalau udah kenal didoakannya kita. Jangan-jangan doanya makbul buat Kai Dubes. Kalau tidak didoain kita minta Ustaz. Oh gitu. Pak. Izin bertanya, Kiai. Izin bertanya. Nanti kita teruskan Nanti ya. ada waktunya. Sebentar, Oh, sabar. siap. Ya. Jadi kemarin yang lalu kita sudah bicara bagaimana Kai Dubes berpetualang dari umur muda sekali, dan para pemirsa banyak kagum kok bisa, karena Kai Dubes ini punya keberanian untuk berpetualang dengan tanpa rencana yang matang, tanpa modal, dan berani menjumpai tokoh-tokoh. Nah, sekarang di episode ini kita mendengar bagaimana Kai Dubes ini berdampingan selalu dengan tokoh-tokoh besar, tokoh-tokoh sejarah Indonesia yang tercatat sebagai penyelenggara negara yang luar biasa, tokoh agama, tokoh organisasi dan sebagainya. Dan memang jadilah Kai Tosari ini sebagai tokoh beneran di Indonesia. Dari beberapa periode dalam perjalanan sejarah ada tercatat beliau bersama presiden, dari presiden yang satu kepada presiden yang lain, dan itu banyak yang mengaguminya. Baik Kai, kita mau menyapa tamu kita dulu. Saya kira silakan. Sudah dapat kita apa yang menjadi topik kita hari ini, bagaimana Kai berguru kepada para tokoh dan para ulama itu. Tamu kita pertama yang kita tunggu-tunggu dari tadi, ya Pak Duta Besar Ahlan Razif. Nah, sekarang kita minta komentar dari beliau, kira-kira 2 menit dari percakapan ini, mudah-mudahan menambah suasana yang lebih meriah lagi. Silakan Pak Dubes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Pak Dubes Tosari, saya benar-benar tertarik dengan uraian Pak Dubes dari kecil sampai ke atas, dan lebih banyak kehidupan yang dilalui oleh Pak Dubes itu kombinasi dari rural dan urban. Dan agak berbeda dengan saya lebih banyak ke urban. Cuma ruralnya hanya sekedar pengetahuan. Maka uraian Pak Dubes itu dengan tokoh-tokoh Islam kita itu benar-benar saya tahu mereka on name aja ya, tapi tidak kenalan pribadi kecuali beberapa yang saya jumpa. Antara lain yang terakhir saya jumpa itu Gus Dur. Gus Dur kebetulan waktu beliau datang ke Eropa dulu, saya menjemputnya, saya bertemu, dan di sini juga saya lanjutkan. Jadi kedekatan saya dengan Gus Dur baik, tapi dengan yang lain tuh ya sekedar nama aja. Belum pernah saya benar-benar bergaul dalam arti mendapat ilmu, atau ilmunya itu dengan bacaan-bacaan saya. Tapi uraian Pak Dubes itu terus terang aja benar-benar menarik hati saya dan benar-benar manfaat bagi diri saya pribadi. Saya pun juga tidak begitu tahu bahwa Pak Dubes itu dari kecil sudah terlibat di hal-hal seperti dengan zaman Belanda dan sebagainya ya. Dan itulah yang sebenarnya aset dari Pak Dubes sampai sekarang dipegang. Dan mudah-mudahan uraian Pak Dubes itu disampaikan pada yang muda-muda, yang muda dari kami ini Pak. Sedangkan saya yang sudah berumur ini sangat tertarik dengan uraian Pak Dubes. Terima kasih banyak Pak Dubes, benar-benar manfaat bagi saya pribadi. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dubes Ahlan Razi. Mungkin Pak Tosari mau kasih respon langsung ini. Ya, terima kasih Pak Dubes. Jadi tadi ketemu ke Gus Dur. Kalau cuma bertemu beberapa hari saja, belum bisa menangkap bagaimana indahnya bergaul dengan Gus Dur. Nah, saya pernah cerita kepada Ustadz, Gus Dur itu kantornya di PBNU, saya datangin, kemudian kita berdiskusi banyak hal. Di belakangnya itu banyak dokumen-dokumen beliau. Waktu itu masih zamannya kaset, pidato-pidatonya itu ada. Kalau saya mau ambil satu terus saya suruh ceritakan ini, beliau akan cerita. Tapi yang saya anggap kadang-kadang kita tidak bisa mengerti pada saat itu, kemudian baru paham. Ada orang Madura datang, hanya siapa kamu? Oh, saya dari Tanjung Priok, Pak Kiai. Saya ingin silaturahim sebentar saja, semenit 2 menit. Ya, silakan Mas. Salaman terus cuma ngasih amplop. Iya. Sudah itu dia keluar, pamit, salam. Ditaruh di lacinya, kemudian setelah keluar, amplopnya dibuka di depan saya. Dibuka, uang 2.000. Jadi pemimpin sekali Gus Dur dikasih uang 2.000 itu diterima. Apa maksudnya itu? Saya bilang, kan Pak saya itu kan saya panggil paman pada dia, tapi sampai ke Gus Dur, Gus 2.000 diterima apa enggak, kasihan. Lebih kasihan lagi kalau itu ditolak. Itu jalan pikirannya Gus Dur. Kenapa? Betapa dia bergembiranya uangnya itu diterima walaupun 2.000. Kalau saya tolak, betapa sedihnya dia. Mungkin tidak bisa tidur itu di rumah. Kalau saya kan enggak, ya cuma 2.000 gitu. Tapi ini mengapa lalu banyak orang mengatakan Gus Dur itu wali? Karena cara berpikirnya memang beda dengan pada umumnya itu. Banyak hal. Saya juga karena di PBNU waktu beliau itu jadi ketua umum PBNU, saya diminta untuk memimpin sebuah lembaga namanya Lakpasdam, Lajnah Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia. Beliau yang meminta. Saya kerjakan itu. Dan saya kemana-mana bersama beliau. Dan itu juga terjadi pembicaraan yang seperti tidak mungkin begitu. Mau jadi calon presiden, calonkan aja. Begitu. Enggak ada. Apa saya bisa? Apa yang harus saya siapkan? Enggak. Calonkan aja. Banyak cerita-cerita yang baik, Kak Dubes, masih banyak tamu. Ya. Jadi masih banyak tamu kita lagi. Ya. Terima kasih artinya, Pak Dubes. Kita mau menyapa yang lain lagi. Ya, saya kira-kira siapa lagi? Terima kasih Pak Ahlan ya. Kira-kira siapa lagi nih Kak Dubes yang mau kita undang? Pak Habib dari Batu. Ya. Habib Asrori, asik. Ya, Habib Asik. Terima kasih Kiai. Ya. Saya pengasuh Pondok Pesantren Al Hidayah Kota Batu. Ya. Saya hanya ingin menyampaikan kalau cerita-cerita tentang Abah Tosari itu, alhamdulillah saya bisa diskusi langsung di warung kopi sama putra jenengan yang di Kota Batu. Oh, Masya Allah, yang menjadi kru ini. Ya. Oh iya, yang jadi kru. Ya. Saya itu punya momen langka ketika saya memperkenalkan Mas Zulfikar sama Mas Aunul Hadi. Ternyata ketika saya kenalkan, ternyata mereka berdua sudah kenal di warung kopi, udah lama. Tetapi mereka saling tidak tahu kalau keduanya adalah putra tokoh. Betul. Mas Aunul Hadi itu putranya Kiai Idam Khalid dan Mas Zulfikar putra Pak Tosari Wijaya. Dan saya yang mempertemukan itu. Ya. Gitu. Dan dua-duanya tinggal di Kota Batu. Iya, betul. Itu ada. Ini turunan dari ayahnya ini. Dan anehnya kedua-duanya anak tokoh ya, tetapi kedua-duanya sangat sederhana. Tidak menunjukkan anak tokoh.
kemana-mana pakai sepeda motor, jalan kaki, ngopi di pinggir jalan bareng saya itu ini luar biasa ini. Dua anak tokoh itu yang kopi dari orang tuanya itu, fotokopi orang tua ya. Iya. Ya itu saja kenangan saya dengan keduanya waktu saya perkenalkan. Kalau saya dengan Abah Tosari sendiri saya sering tanya dulu sama Mas Zulfikar. Alhamdulillah putranya yang Mas Zulfikar sepertinya istrinya juga turunan kiai-kiai sepuh di Tarekot juga. Iya, Abah Soleh Darat atau apa itu luar biasa. Pokoknya kiai sepuh. Mungkin itu saja dari saya. Ya. Terima kasih bisa ikut di forum Habib Asik. Ya. Jadi memang penjelasan dari Habib Asik ini memperkuat lagi bahwa memang Kiai Tosari itu dikirim Allah orang-orang tertentu bukan hanya untuk Pak Tosari tapi untuk anak-anak putra-putrinya juga dikirim Allah seperti itu. Kesederhanaannya luar biasa. Iya. Nah, kita minta bagaimana Pak Tosari mendidik anaknya. Kenapa anaknya seperti itu, egaliter? Ya. Kita dengar sebentar. Silakan Pak Tosari. Satu begini, saya ingin angkat itu tentang Aunul Hadi. Jadi saya dengan Pak Idam Khalid itu sangat dekat sampai saat terakhir. Jadi, ketika jadi yang saya dapat pelajari dari Pak Idam Khalid itu betapa dekatnya saya itu. Kalau saya ketemu Pak Idam Khalid, apakah di kantor atau kebetulan di rumah, kemudian ada tamu, diterima bicara, tapi saya tidak boleh pergi dengan Pak Idam Khalid itu. Ngobrol-ngobrol sebentar, terus ditanya apa perlu kamu? Cuma silaturahim, oke. Tunggu sebentar. Apa yang ada di lemarinya itu, Ustaz, Pak Idam Khalid itu diambil. Saya punya ini saja, ini buat kamu. Dia hadiahkan kepada tamunya. Hampir beberapa kali saya ketemu bersama Pak Idam Khalid, beliau akan. Sehingga bagaimanapun dia adalah guru saya, pemimpin saya, orang tua saya. Nah, ketika Pak Idam Khalid ini sakit berlama-lama, sakitnya lama, saya sudah menjadi orang ketika di P3. Lalu saya mikir, bagaimana anak-anak pemimpin yang membesarkan saya itu harus juga masuk ke DPR. Dan alhamdulillah paling tidak ada 5, termasuk Aunul Hadi itu. Saya minta kamu jadi calon anggota DPR. Boleh tanyain. Saya yang menyuruh. Hadinya tidak mau, Ustaz. Saya paksa, tidak, kamu anak pemimpin. Jadi kamu siapkan. Betul jadi anggota DPR, Ustaz. Masya Allah. Jadi anggota DPR 1 periode, dia pulang ke kampung. Iya, 99-2004 menjadi DPR RI, betul. Ya, sesudah itu dia pulang ke kampungnya, jadi wakil bupati. Wah. Ini Aunul Hadi itu, jadi wakil bupati. Lalu dalam setengah perjalanannya, bupatinya meninggal, dia yang jadi bupati. Masya Allah. Ini ada berkat dari Kiai Dubes Tosari ini barangkali. Saya buka jalan. Jadi sebagaimana Allah membuka jalan kepada saya. Itu saja. Masya Allah. Dan ternyata dia pindah ke Batu, tidak sengaja ketemu dengan anak saya. Gitu. Nah, jadi itulah ceritanya Mas Habib. Ya. Jadi terima kasih Pak Habib Asik. Jadi maksud pada forum-forum semacam ini, mungkin kalau kita berpikir serius, ini lagi ngobrol soal apa ngopi-ngopi ini. Maksud saya menceritakan pengalaman saya, mungkin juga bisa dicerna. Maksud saya, kalau ada yang baik yang bisa jadikan inspirasi atau motivasi bagi anak-anak milenial, silahkan diambil. Jadi tidak perlu bayar, jadi mudah saja diambil. Tapi bagi orang-orang tua seperti Pak Dubes, mungkin punya anak atau punya cucu, bisa bagaimana cara menghadapi anak dan cucu pada masa sekarang dibandingkan dengan masa saya dulu. Saya hidup di zaman Belanda beberapa tahun, kemudian hidup di zaman Jepang, kemudian hidup di zaman Orde Lama. Tapi anak-anak sekarang kan nggak bisa diceritakan itu.
kecuali pengalaman orang lain. Sehingga kita bisa mengambil manfaat, bisa lebih maju, karena tidak mungkin anak-anak sekarang itu tidak berpikir maju. Harus berpikir maju, karena kalau tidak kita akan ketinggalan. Persaingan begitu luar biasa. Dan inilah sebenarnya maksud daripada forum ngopi bareng secara santai, tapi ngobrol. Mungkin tidak seluruh pembicaraan saya bisa diterima, tapi apa 1, 2, 3 yang ada manfaatnya, mari kita ambil, kita manfaatkan. Dan kita lanjutkan diskusi-diskusi yang lain. Mungkin yang sudah diambil silahkan, mau dipertajam seperti apa, kita bisa buka forum. Gitu. Yeah. Kan Ustadz Mun'im siap menjadi host. Saya kira itu aja. Jadi mudah-mudahan pembicaraan kita ini bermanfaat. Kita tidak perlu mengambil manfaat banyak, sedikit pun jadi. Yang penting kita bisa tindak lanjuti untuk kepentingan masa depan generasi muda Indonesia. Baik. Saya kira itu, Ustaz. Ya. Terima kasih Pak Tosari Wijaya. Terima kasih para pemirsa semua. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan sampai jumpa kita pada pertemuan berikutnya tanggal 24. Dan mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan menjadi amal ibadah buat kita semua. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.